Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Hidayah dari Program Studi Administrasi Bisnis semester 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan serikat pekerja dengan perusahaan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Acep Samsudin selaku dosen mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi ini. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian serikat pekerja. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 disebutkan bahwa serikat pekerja adalah organisasi yang didirikan oleh, dari, dan untuk pekerja di dalam atau di luar perusahaan, milik negara atau pribadi yang bersifat tidak terikat, terbuka, independen dan demokratis dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memperjuangkan, membela dan melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja maupun untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Istilah pekerja mengacu pada setiap orang yang bekerja untuk memperoleh upah atau bentuk pendanaan yang lainnya. Sementara menurut Artawati pada tahun 2018, serikat pekerja adalah suatu organisasi pekerja yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan bersama seperti upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang wajar bagi para buruh atau pekerja. Organisasi ini dapat terdiri dari buruh perseorangan, profesional, mantan buruh atau pengangguran. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa serikat pekerja adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh para pekerja yang bertujuan untuk membela dan melindungi hak-hak dan kepentingan para pekerja. Kehadiran serikat pekerja dalam suatu perusahaan dapat menjadi wakil dari pekerja untuk melakukan perundingan dengan manajemen, juga mewakili pekerja dalam suatu kegiatan formal. Kemudian ada sifat-sifat serikat pekerja. Yang pertama yaitu bebas. Artinya setiap organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya tidak di bawah pengaruh tekanan lain. Yang kedua ada terbuka. Artinya serikat pekerja ini menerima anggota atau memperjuangkan kepentingan pekerja, tidak membedakan aliran politik, agama, suku, bangsa, dan jenis kelamin atau yang lain sebagainya. Yang ketiga, ada mandiri, artinya dalam mendirikan, menjalankan, dan mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuasaan sendiri, tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar organisasi. Yang keempat, ada demokratis, artinya dalam pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan melaksanakan hak dan kewajibannya dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi. Dan yang terakhir, ada bertanggung jawab. Artinya, dalam mencapai tujuan dan melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja harus bertanggung jawab terhadap anggotanya, masyarakat, dan juga negara. Serikat pekerja ini dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, serikat pekerja tidak boleh membatasi dirinya hanya untuk kelompok-kelompok pekerja tertentu saja. Yang selanjutnya ada tujuan dari serikat pekerja. Nah, serikat pekerja itu memiliki beberapa tujuan, diantaranya yang pertama ada keselamatan serikat pekerja. Tujuan adanya keselamatan serikat pekerja adalah untuk menjamin bahwa serikat pekerja akan terus berlanjut dan melaksanakan fungsi-fungsinya. Dengan demikian, serikat pekerja merasa perlu menarik karyawan lain yang belum bergabung untuk keamanan finansial karyawan itu sendiri. Nah, dalam menjamin serikat pekerja dapat dilaksanakan dengan yang pertama ada union shop, yaitu semua karyawan baru harus bergabung dengan serikat pekerja dalam jangka waktu tertentu, misalnya dalam 30 hari. Yang kedua, ada agen shop, artinya karyawan
yang tidak bergabung dengan serikat pekerja diwajibkan membayar iuran serikat pekerja. Yang ketiga ada maintenance of membership shop, yaitu para karyawan tidak diwajibkan untuk bergabung dengan serikat pekerja, namun bagi mereka yang bergabung harus bergabung hingga kontraknya berakhir. Yang keempat ada close shop, artinya karyawan akan menjadi serikat pekerja saat mereka diangkat menjadi pegawai tetap. Yang kelima ada Sobergeining, artinya unit serikat pekerja mewakili karyawan dalam perundingan. Yang kedua ada keselamatan pekerja. Keselamatan pekerja ini biasanya berbentuk dua aspek perlindungan. Yang pertama, aspek perlindungan finansial selama PHK dan juga aspek perlindungan dari perlakuan yang tidak adil pada pekerjaan. Terus yang ketiga ada wadah-wadah aktivitas. Sebagai sebuah organisasi yang dikelola oleh karyawan sendiri, serikat pekerja merupakan tempat untuk berkumpul, konsultasi, dan bermacam-macam keluhan karyawan, perbedaan keinginan dan juga perbedaan kebutuhan, sehingga semua permasalahan karyawan dapat dicari jalan keluarnya. Yang keempat ada peningkatan kesejahteraan pekerja. Manajemen akan mengetahui aspirasi karyawan dari keberadaan serikat pekerja ini. Beberapa masalah yang sulit dipecahkan akan menjadi bahasan dari manajemen untuk ditindaklanjuti dan dicari jalan keluarnya. Kemudian yang kelima ada peningkatan kondisi kerja. Perbaikan kondisi kerja telah menjadi perhatian penting bagi serikat pekerja. Serikat pekerja akan menggunakan jalan perundingan untuk mengajukan program K3, hari kerja yang lebih pendek, kewajiban lembur yang lebih sedikit, dan jam istirahat yang panjang atau lain-lainnya. Dan yang keenam adalah kewajaran dan keadilan. Misi serikat pekerja adalah perlakuan adil dan juga wajar. Tanpa serikat pekerja yang terorganisasi, pemimpin serikat pekerja merasa bahwa manajemen akan memberikan atau menyembunyikan hak dan tunjangan khusus kepada karyawan tertentu. Maka dari itu, biasanya pemimpin serikat pekerja akan berusaha untuk melakukan negosiasi dengan pihak manajemen untuk memberikan fasilitas dan upah yang layak dan juga yang wajar. Yang ketiga ada peran serikat kerja dalam menciptakan hubungan industrial dengan perusahaan. Peran serikat pekerja itu selain membangun hubungan industrial, mempunyai fungsi sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama serta menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Sebagai wakil pekerja dalam lembaga kerja, sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan kerja. Dan wakil pekerja dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan. Nah, serikat pekerja ini mempunyai peran, yaitu yang pertama, serikat pekerja untuk melindungi pekerja dari ketidakmampuan dalam memperjuangkan aspirasi secara individu, meningkatkan posisi pekerja yang lemah. Kemudian yang kedua, ada serikat pekerja ini dibutuhkan sebagai motivator dalam membangun demokrasi, negosiator, perundingan, dan pelaku dalam menjaga kualitas kerja. Yang ketiga, serikat pekerja sebagai sarana komunikasi. Hal ini untuk mengoptimalkan peranan serikat pekerja yang berbeda dengan ketika organisasi itu dibentuk, di mana aspirasi individu ini kurang mendapat perhatian dari para pengusaha atau manajemen. Dan yang keempat adalah peran serikat pekerja untuk menciptakan ketenangan kerja serta menetralisir anasir dari luar lingkungan perusahaan yang bisa mengganggu stabilitas produksi. Hadirnya serikat pekerja ini dalam lingkungan perusahaan harus disambut dengan hati yang tulus dan tanpa prasangka buruk. Kehadiran serikat pekerja harus dipandang sebagai mitra kerja pengusaha. Kemudian ada faktor-faktor yang mendorong para pekerja berpartisipasi dalam serikat pekerja. Yang pertama itu ada ketidakpuasan terhadap manajemen. Para pekerja yang bergabung dalam serikat pekerja ini sebagian besar bahkan mayoritas merasa tidak puas dengan sikap manajemen. Para pekerja merasa tidak puas dengan yang disebabkan dengan gaji, bonus, uang lembur yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja.
Pekerja yang bergabung melihat benefit atau keuntungan dengan menjadi anggota serikat pekerja. Beberapa alasan yang ketidakpuasan terhadap manajemen ini. Yang pertama ada kompensasi. Para karyawan itu pasti menginginkan kompensasi yang wajar dan juga adil. Akhirnya mereka bergabung gitu untuk masuk dengan serikat pekerja. Kemudian ada karena adanya two-tier wage system adalah struktur upah yang mencerminkan tarif gaji yang lebih rendah bagi karyawan baru yang diangkat tatkala dibandingkan dengan yang diterima oleh karyawan mapan yang mengerjakan pekerjaan serupa. Yang kedua, ada kebutuhan saluran sosial. Para pekerja yang bergabung dengan serikat pekerja sebagian besar merasa kebutuhan saluran untuk bersosialisasi merupakan faktor utama. Mereka menikmati berada di sekitar orang lain yang memiliki minat dan keinginan yang sama. Akhirnya mereka bergabung dengan serikat pekerja. Kemudian agar suara mereka dapat didengar. Nah, faktor ini yang menjadi faktor pertama. Para pekerja yang bergabung dengan serikat pekerja beranggapan mereka menjadi salah satu dalam organisasi akan memudahkan manajemen mendengar suara mereka atau mendengar tuntunan para pekerja. Karena suara mereka itu menjadi satu sehingga dapat didengar oleh para manajemen. Kemudian yang keempat ada memberikan kesempatan untuk kepemimpinan. Biasanya beberapa individu ini menginginkan peran kepemimpinan, tetapi tidak selalu mudah bagi karyawan operasional. Akhirnya mereka bergabung di serikat pekerja agar bisa berperan atau dapat kesempatan untuk menjadi pemimpin di serikat pekerja. Kemudian yang terakhir ada tekanan rekan sejawat. Para pekerja biasanya bergabung dengan serikat pekerja sebagian besar karena referensi dari rekan kerjanya, namun tidak memaksa. Rekan kerja yang telah bergabung dengan serikat pekerja biasanya menceritakan tentang keuntungan menjadi anggota serikat pekerja sehingga membuat para pekerja baru ini tertarik untuk bergabung dengan serikat pekerja. Yang terakhir ada dampak serikat pekerja terhadap manajemen. Serikat pekerja sebenarnya memiliki sumber kekuatan dan pengaruh yang luar biasa terhadap manajerial, perilaku pekerja, dan juga kondisi pekerja. Serikat pekerja ini mengakibatkan adanya erosi signifikasi otoritas pengambilan keputusan manajerial untuk mengendalikan karyawan. Banyak keputusan personalia yang penting harus sesuai isi kontrak perjanjian antara manajemen dengan pekerja. Meskipun sebenarnya serikat pekerja tidak menyerang perusahaan, hubungan yang sulit dan berhati-hati antara persekutuan buruh manajemen menghasilkan stres harian dan ketegangan bagi pihak pekerja serta penyedia tingkat rendah. Tetapi kemungkinan konflik manajemen buruh ini harus menjadi perhatian utama bagi manajer masa depan yang akan memikul tanggung jawab yang penting untuk penciptaan dan pemeliharaan kedamaian antara buruh dan juga manajemen. Terima kasih banyak, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.